Aku adalah seorang anak buta kecil, mengenal seorang penipu tua, untuk makan sampai kenyang. Kami berdua berpura-pura menjadi pendeta Tao, khusus pergi ke rumah-rumah keluarga kaya untuk menipu dan menggelapkan. Hari itu kediaman jenderal memasang pengumuman, mencari orang dengan kekuatan spiritual tinggi untuk masuk kediaman menangkap hantu. Kami berdua memberanikan diri, segera memutuskan untuk melakukan yang besar. Siapa sangka di kediaman jenderal orang yang mati semakin banyak setiap hari. Penipu tua gemetar ketakutan melindungiku di belakangnya. Angin surgawi dan bumi penuh aura jahat bersama petir akan datang. Kamu benar-benar bisa, ya? Sudah dengar belum? Baru-baru ini kediaman jenderal tidak tenang. Mati beberapa orang yang menakutkan. Katanya ada hantu iblis yang mengganggu. Paman buyut keduaku, keponakan kecil tetangga rumah nona besar. Di kediaman jenderal melayani, anjing nona besar mati. Saat mati daging di tubuhnya semua membusuk. Menyeramkan sekali. Pintu depan sudah dipasang palang. Katanya mau mencari pendeta tahu dengan kekuatan spiritual tinggi untuk menangkap hantu. Hadiah gelar kehormatan. Nona kecil ini benar-benar domba gemuk besar. Selesaikan pekerjaan ini. Uang untuk peti mati kita berdua sudah ada. Penipu tua itu adalah kediaman jenderal. Aku lihat kamu bukan mau uang peti mati. Kamu mau langsung masuk peti mati. Anak perempuan busuk kaya dan mulia, dicari dalam bahaya. Mengerti tidak? Kamu boleh meragukan karakterku. Tapi kamu tidak boleh meragukan kemampuanku menipu. Menggelapkan serta kemampuan berpura-pura sebagai dewa. Lagi pula kamu tidak mau mengobati matamu. Kamu sudah mengembara di ibu kota 3 bulan. Bukankah ingin mengumpulkan uang untuk mengobati mata? Aku adalah seorang buta. Sejak kecil tidak bisa melihat dunia yang penuh warna ini. Hanya mengandalkan telinga dan tangan untuk merasakan. Orang di sekitar memberitahuku. Di Shengde Hall di ibu kota, ada seorang dewa tua, bisa mengobati segala penyakit sulit di dunia. 3 bulan lalu aku datang ke ibu kota, tapi bahkan pintu Shengde Hall pun tidak bisa masuk. Penipu tua adalah yang aku temui secara kebetulan. Saat itu aku dibuang oleh tong obat pembuka pintu Shengde Hall. Dibungkus dan dibuang keluar, menghantam penipu tua yang lewat hingga pingsan. Aku bilang ke penipu tua bahwa aku datang untuk mengobati mata. Dia percaya. Memberiku roti kering yang keras, menepuk dada, bilang suruh ikut dia. 3 hari makan 9 kali. Aku ikut. Hasilnya dia menarikku berpura-pura pendeta Tao. Memanfaatkan psikologi takhayul keluarga-keluarga kaya, masuk untuk menipu makan dan minum. 3 bulan ini, kami pernah berpura-pura pendeta Tao Maoshan. Anak dewa Laoshan. Memanggil binatang suci sekaligus, paling hebat adalah saat di rumah tua bupati, disuruh aku berpura-pura kejang epilepsi, keras bilang itu efek samping setelah dewa naik ke tubuh, lebih menipu mereka 20 tael. Kamu kumpulkan sedikit kebajikan saja, ini semua lemak, dan minyak rakyat, menipu sedikit, apa masalahnya? Dia masih harus berterima kasih pada kita, terima kasih padamu, lihat langit panjang. Taterukur yang mulia, pendeta tua datang menangkap hantu. Taterukur. Amitabha Buddha. Benar-benar di tengah orang baik pasti ada berkah abadi. Nona kecil, kali ini tekanan persaingan kita cukup besar ya. Kalau bukan karena aku sekarang berstatus anak dewa, pasti aku akan mengejeknya 2 kali. Segera pengurus datang. Di kediaman jenderal ini yang paling atas adalah jenderal tua Xiao Yanian. Ikut Kaisar Taishang menaklukkan dunia dengan jasa perang yang gemilang. Sayangnya sudah meninggal. Kaisar mengingat jasanya menganugerahkan kediaman ini, dan berjanji anak cucu serta pahlawannya boleh masuk istana menjadi pejabat. Jenderal tua punya anak angkat Xiao Pingsan. Sekarang adalah kepala keluarga kediaman jenderal. Sayangnya tidak mewarisi bakat ayahnya memimpin pasukan berperang. Tapi karena bertopeng cahaya ayahnya, di ibu kota, mendapat jabatan santai. Orang-orang yang datang menghormatinya sebagai jenderal besar Xiao. Sekarang yang keluar ini adalah istrinya Nyonya Xiao. 3 hari lalu malam hari, anjing putri sah kediaman jenderal Xiao Yinfeng hilang. Xiao Yinfeng murka besar. Teriakan menggema ke langit. Perabotan di dalam rumah dihancurkan berantakan. Pelayan yang menjaga anjing bernama Qiu Fang dipukul hingga wajahnya bengkak seperti roti. Ah Huang kamu, di mana? Kemarin siang, mayat anjing muncul di kandang babi. Kepala dan badan terpisah. Mayat sudah dimakan babi setengah. Jangan tanya kenapa di kediaman jenderal ada kandang babi. Kabarnya ini hobi khusus nona besar. Sangat istimewa. Suka menonton adu babi. Memang cukup istimewa. Murni karena sudah kenyang dan bosan. Begitu menyeramkan, langit begitu gelap. Apakah Xiaoxi salah lihat? Tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan Xiaoxi itu? Mati Xiaoxi tidak mati. Hanya ketakutan berlebihan, untuk mencegah dia gila dan mengganggu Tuan.
Dia dikurung. Siapa sangka, malam kemarin dia keluar seperti kesurupan, lalu menerobos masuk ke kamar sakit, mati karena ketakutan berlebihan. Guru tua, kali ini api sangat kotor. Apakah kita harus menerima tugas ini? Kompas Kian Kun hanya peka, 8 penjuru dosa jahat muncul aslinya. 3 Cing Suci menggema ke 9 langit. Iblis dan setan luar langit. Hantu iblis, cepat tunjukkan wujudmu, Amitabha Buddha. Amitabha Buddha. Tai Shang Laojun, cepat seperti perintah hukum. Aku pergi ke kandang babi lihat-lihat. Aku tidak mau pergi. Kalau begitu kamu jangan lari-lari, nanti aku ke dapur curi paha ayam untukmu makan. Aku bosan menunggu, jadi memegang tongkat buta berjalan ke arah ada suara. Mau mendengarkan keramaian, orang banyak juga ada keuntungannya, bisa ikut-ikutan dalam keramaian. Mereka satu persatu, bersemangat sekali membuat suara sampai seluruh kediaman jenderal mendengar, supaya orang tahu mereka sangat berusaha. Tidak ada yang memperhatikanku, entah sudah berapa lama, suara mantra di sekitar perlahan mengecil. Aku diam-diam berhenti, angin dingin menyapu wajah, membawa bau darah yang kental, bercampur dengan bau manis busuk yang manis. Tidak mencium, aku buta, kurang ajar, dari mana datangnya pelayan buta rendahan ini? Melihat nona besar kenapa tidak berlutut? Apa yang aku dengar tadi? Kamu masih tahu aku buta. Kalau begitu aku lihat ayahmu. Orang, lepaskan tangan, lepaskan. Aku rasa bajuku pasti kotor. Aku tanya kamu, mata buta, telinga juga tuli ya. Tidak punya sopan santun. Maaf, aku ini pendeta kecil lahir buta. Tidak melihat para bangsawan dan pendeta. Zaman sekarang pendeta harus perempuan, ya. Nona pasti adalah yang dipanggil nyonya hari ini, untuk menangkap hantu. Lihat wajahnya yang menyedihkan ini. Kalau ayahku melihat, pasti tidak terima. Ini nona besar kediaman Jenderal Xiao Yinfeng. Bicara benar-benar tidak enak didengar. Juga seperti nona besar yang berumur pendek, terlalu banyak pikiran. Kediaman jenderal penuh aura jahat. Ayahmu mungkin tidak bisa menunggu sampai aku mati, apa katamu? Nona besar sepertinya sangat suka. Kulit luarku ini, kulit luar adalah pemberian orang tua. Meski wajahmu jelek pun tidak perlu rendah diri. Bisa salahkan angin? Tangkap dia untukku. Aku mau kuliti dia. Nona besar tidak perlu sedih untuk ayahmu. Pendeta kecil ini menghitung dengan jari, menghitung kedua tanganmu penuh darah. Aura dendam sangat berat. Karma buruk dalam. Umurmu tidak lebih panjang dari ayahmu. Bisa bersama ayahmu pergi ke alam baka melanjutkan ikatan sebelumnya. Angin ilahi berulang. Nona kecil. Aduh, Tatrukur yang mulia, ini apa? Kenapa semua berlumur darah? Sakit di mana? Sakit tidak? Anak mati, bicara dong. Tidak apa-apa, hatinya. Ibu pelayan rendahan ini mengutukku. Dia bilang aku sebentar lagi mati, kamu menghalangi aku untuk apa? Pukul mulutnya sampai hancur. Tatrukur yang mulia nyonya. Nyonya mulia, dan nona ini maksudnya apa? Pendeta jangan marah. Anak perempuanku masih kecil, mulutnya tidak terkendali. Pasti ada salah paham. Yin Feng, jangan tidak sopan pada bibi dewa. Beberapa orang ini adalah ahli yang aku undang untuk menangkap hantu mengusir setan. Ibu kamu gila ya? Di dunia ini, mana ada hantu? Mereka ini hanya sekelompok penipu. Kata-kata ini sungguh aneh. Pendeta miskin ini memasuki kediaman tanpa api sendiri. Ini justru tanda bahwa setan sudah bersembunyi di dalam kediaman. Benar, begitu aku melangkah masuk kediaman ini hatiku gelisah, pasti terpengaruh oleh aura jahat ini. Tadi di kandang babi asap hitam muncul begitu saja. Nyonya pasti melihat sendiri, kalau nyonya masih menganggap kami penipu, kami akan pergi saja terhadap ancaman kekuatan spiritual tinggi. Pendeta miskin ini masih tidak mau ambil resiko dulu. Buddha tidak menyelamatkan orang yang tidak punya takdir, tidak tanya sapi bersama. Aku percaya. Bagaimana aku tidak percaya? Aku tambah uang. Para guru tidak boleh tidak peduli kami. Ibu kamu gila ya? Diam. Aku sedang menyelamatkanmu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Anak perempuan kecil biasanya aku manjakan. Bibi dewa, jangan marah. Apakah yang bibi dewa katakan tadi benar? Pendeta kecil tidak pernah sembarangan bicara. Xiao Yingfeng tangan penuh darah, aura dendam melilit tubuh. Sangat mudah disusupi hantu iblis. Terlalu berlebihan ya, nona kecil. Bibi dewa, apakah ada cara menyelesaikannya? Tidak bisa, tunggu mati saja. Nyonya ini jangan khawatir. Tentu ada caranya, hanya saja butuh menguras banyak tenaga. Uang keluarga kami hanya mohon para guru selamatkan anak perempuanku, hahaha. Uang tidak penting. Yang penting membasmi iblis adalah tugas kami. Nyonya tenang saja. Amitabha Buddha nyonya. Sebenarnya, pendeta miskin ini juga bisa membacakan sutra untuk Nona Xiao memohon berkah, menghilangkan bencana dan kejahatan. Benar, pendeta miskin ini juga berdoa agar takdir terpisah tidak membiarkan. Nona besar, boleh tidak? Kamu tidur di luar kamar Nona Xiao. Pasti tidak membiarkan iblis mendekat sedikit pun.
Pendeta miskin ini juga pernah membunuh orang, semua tahu. Tinta di baju sangat sulit dibersihkan. Di hatiku tersumbat satu napas. Setelah mandi ganti baju putih. Tadi kamu melakukan apa? Kenapa Nyonya Jenderal begitu percaya padamu? Bukankah katanya anjing mati di kandang babi? Aku di sana melakukan trik andalanku. Membuat asap hitam bergulung, membuat mereka ketakutan setengah mati. Kasihan babi itu. Kamu tidak lihat suasana saat itu. Aduh, para rekan sejawat bukan ahli. Tentu saja kompas berputar kacau. Cara lama sekali. Tidak ada sedikit pun niat. Begitu aku keluar trik ini, mereka terkejut sekali. Mata mereka penuh keinginan akan teknologi baru. Penipu tua dalam hal berpura-pura dewa mengganggu hantu. Memang tidak ada yang bisa menandingi. Boneka orang ini cukup cantik. Putih seperti giok dari mana? Apakah hadiah dari kekasih? Aku ukir sendiri. Tidak disangka nona kecil punya hobi ini. Kerajinan bagus. Pakai apa mengukir? Tulang manusia? Anak perempuan mati, jangan suka menakuti orang. Hati-hati tidak bisa kawin. Aku punya tunangan. Tidak perlu repot-repot bapak tua. Benar atau bohong? Aku masih ingin memperkenalkan anak laki-lakiku yang kecil padamu. Sepertinya dia tidak punya takdir. Kamu masih punya anak laki-laki? Apa katamu? Sungguh, kamu jangan suka menakuti orang. Tadi siang kamu bilang Xiao Yinfeng begitu mengerikan. Untung Nyonya Jenderal percaya. Kalau tidak percaya dan mendengar kamu mengutuk anaknya begitu, paling tidak kami berdua diusir. Lebih parah lagi, kami berdua mungkin tidak bisa keluar. Kamu tidak lihat saat itu. Orang yang tergeletak di tanah wajahnya hancur berlumur darah. Entah apa masalahnya? Di keluarga bangsawan seperti ini urusan kotor banyak sekali. Kita berdua harus hati-hati bicara, mengerti tidak? Aku tidak menurunkan. Hehehe, ada makanan enak. Pendeta miskin ini memberi salam. Apa-apaan ini? Bibi dewa kecil juga ada. Apa-apaan ini? Dalam pekerjaan kami tidak boleh persaingan jahat. Apakah karena kami siang tadi mencuri perhatian, sekarang datang ingin membungkam kami? Hai, mana mungkin? Kami datang untuk bergabung dengan Anda. Kami melihat Anda adalah ahli. Sekarang Nyonya Jenderal paling percaya pada Anda. Jadi ingin Anda bimbing kami? Anda makan daging, kami minum kuah saja. Kali ini kalau mau mengambil lebih banyak uang hadiah, harus membuat keributan yang cukup besar. Mereka semakin takut kami semakin terlihat hebat, tapi kalian tidak merasa? Hal yang terjadi di kediaman jenderal ini, sendiri sudah sangat aneh. Kalian bilang, apakah benar-benar ada hantu? Hantu kepalamu? Di dunia ini, mana ada hantu? Kalau ada hantu juga karena mereka sendiri yang punya hantu di hati, kita sudah berpura-pura pendeta dan biksu bertahun-tahun, kapan pernah bukan mereka sendiri yang menakuti diri sendiri? Tapi kali ini memang ada yang mati kenapa? Di keluarga bangsawan seperti ini mati satu orang, apa yang perlu dikejutkan? Menurutku kejadian ini entah kecelakaan, atau sengaja dilakukan orang. Setuju? Kamu tidak lihat siang tadi, orang yang tergeletak di tanah. Dipukul cambuk sampai seperti itu. Mungkin juga tidak bisa hidup lama lagi. Lagi-lagi, laki-laki yang sudah bosan dimainkan nona besar. Apa maksudnya kalian tidak tahu? Hai kalian ini pengumpulan informasi payah sekali. Jangan banyak omong, cepat bilang. Mari-mari, bibi dewa kecil, tidak bisa lihat. Kalian pasti sudah memperhatikan kan? Nona besar itu, Xiao Yinfeng di wajahnya ada tanda lahir sebesar itu. Katanya sudah ada sejak lahir, tidak berani lihat. Tapi aku curi pandang beberapa kali. Di ekor mata kanan ada bercak merah gelap, dia lahir tidak cantik. Lagi pula tidak boleh orang bilang dia tidak cantik. Yang penting dia suka mengumpulkan berbagai macam laki-laki tampan, katanya, terutama yang sudah punya istri, wah mainnya begini liar. Lebih dari itu, laki-laki itu kalau menuruti hatinya masih baik, kalau tidak patuh dan mati-matian menolak, dia tidak hanya menyiksa orang sampai mati, tapi juga suka menghina di depan istri mereka. Menjijikan. Benar atau bohong, dia kan keturunan setia dan gagah. Tidak boleh sembarangan bicara. Informasi rahasia seperti ini kamu dapat dari mana? Aku juga dengar-dengar. Awalnya juga tidak percaya. Tapi hari ini lihat, sudah. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita lebih baik pikirkan malam ini mau bagaimana. Langit kering benda kering. Hati-hati dengan api lilin. Nona kecil masih memikirkan kata-kata mereka beberapa orang. Kamu ini nona kecil apapun selalu pendam dalam hati. Xiao Yinfeng, yang mengganggu kamu aku ingat. Kali ini kita berdua akan memeras mereka habis-habisan. Bukankah belum sampai waktunya? Mereka bertindak. Nona kecil agak tidak enak. Aku keluar lihat-lihat. Kamu tinggal di dalam kamar, jangan kemana-mana. Bibi Dewa. Kamu datang melindungi nona besar ya? Di sana ada apa? Ada hantu, tidak apa-apa. Bukankah ini bibi dewa kecil yang buta? Kamu datang, di luar ada hantu. Guru suruh aku melindungi nona besar. Nona besar sedang bermain dengan senang. Mana perlu kami lindungi? Bibi dewa kecil, kamu pergi saja. Kami tidak berani. Nona besar itu lebih menakutkan daripada hantu. Kami semua laki-laki, tidak pantas terutama takut dilihatnya.
Nona ini paling suka laki-laki yang punya tulang punggung. Dongyo, cabut kuku jari telunjuknya, lempar ke ruang batu. Kita pelan-pelan main, kekasih terakhir Nona ini, lebih tidak patuh daripada kamu, jadi aku gali matanya, potong lidahnya, dan hancurkan seluruh tulang tubuhnya. Saat itu teriakannya sangat enak didengar, hahaha. Muridsu mau coba, tidak? Siapa? Kamu masih berani muncul di depan Nona ini? Kamu sakit, apa katamu? Di depan ada hantu? Kamu tidak takut ya? Hantu? Kamu kira aku sama bodohnya? Dengan ibu percaya omongan penipu seperti kalian. Kalau di dunia ini benar, ada hantu? Kenapa tidak ada yang datang menuntut nyawaku? Ternyata kamu juga tahu dirimu bukan orang baik. Lalu bagaimana dengan Qiu Feng? Bukankah dia pelayan pribadimu? Dia hilang. Kamu tidak merindukannya. Hilang. Kamu tahu apa? Dia kehilangan anjing Nona ini. Takut aku pukul mati jadi diam-diam kabur. Lebih baik dia tidak tertangkap olehku. Ternyata kamu ingin menangkap dia ya? Ini sangat mudah. Kamu tahu, dia di mana? Dia ada di atas kepalamu. Rumahnya benar-benar ada hantu. Jangan halangi aku. Jangan tinggalkan aku. Tidak mungkin. Kalian begitu banyak orang, tidak ada satupun yang punya kemampuan sejati. Tadi kalian berbohong apa? Tolong selamatkan aku. Buta mati, kamu tidak tahu ya? Cepat selamatkan aku. Nona Xiao, anginmu datang, kamu tidak senang ya? Senangnya sampai tidak bisa bicara.